Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Cadas Pangeran. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang tahu tentangnya. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Cadas Pangeran adalah nama suatu tempat, kira-kira 6 km sebelah barat daya kota Sumedang, yang dilalui Jalan Raya Bandung-Cirebon. Pemberian nama ini terkait dengan pembangunan Jalan Raya Pos Daendels yang melintasi daerah ini. Karena medan yang berbatu cadas, 5.000-an jiwa pekerja kehilangan nyawanya. Hal ini membuat marah penguasa Kabupaten Sumedang. Pangeran Kusumadinata tahun 1791 sampai tahun 1828 yang lebih populer dengan sebutan Pangeran Kornel. Dan ia memprotes Daendels atas kesemena-menaan dalam pembangunan jalan ini. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa dikenal angker, kadang disebut alas robannya Jawa Barat. Warga sekitar mengaku banyak mendengar cerita menakutkan ketika melintasi jalan ini. Sebuah daerah yang dikenal juga sebagai lokasi pembuangan mayat kala Petrus di tahun 80-an. Sejarah mencatat Cadas Pangeran termasuk dalam proyek Jalan Raya Pos Anyer Panarukan, yang digagas oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels pada 1809. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa dalam pembuatannya jalanan ini menelan ribuan korban jiwa. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa dalam pembikinan jalan inilah untuk pertama kali ada angka jumlah korban yang jatuh 5.000 orang. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa nama Cadas Pangeran diambil dari nama Bupati Sumedang Pangeran Kusumadinata atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Kornel. Namanya dikenang lantaran menurut cerita rakyatnya, ia berani menghadap Daendels yang tengah menginspeksi proyek ke Sumedang. Ia menyambut kedatangan Daendels itu dengan menyalaminya menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memegang hulu keris naga sasra. Kini, keris naga sasra milik Pangeran Kornel itu pun masih tersimpan rapi di Museum Prabu Gesan Ulun. Masih dalam tutur orang tua terdahulu. Pada pertemuan itu konon Pangeran Kornel menyampaikan kepada Daendels bahwa pembangunan di wilayah itu memang sukar dilaksanakan. Kepada Daendels, Pangeran Kornel menegaskan siap membela habis-habisan rakyat jika proyek itu tetap dilakukan. Kala itu Pangeran Kornel tidak gentar atas Daendels. Singkat cerita, Daendels kan terkenal sebagai Mas Galak, kejam. Mendengar ujaran dari Pangeran Kornel, kena aura karismatik yang lebih kuat, akhirnya Jenderal Daendels ini menerima penjelasan. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa pertemuan keduanya itu sangat heroik dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sumedang sampai akhirnya diabadikan menjadi monumen di Cadas Pangeran. Kendati begitu masih belum memiliki bukti sejarah kuat yang membuktikan pertemuan antara keduanya itu benar-benar terjadi. Kebanyakan cerita folklore yang turun-temurun. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa dalam tradisi kolonial, peristiwa kedatangan Gubernur Jenderal ke suatu daerah akan dicatat secara lengkap. Namun tidak ada arsip yang mencatatkan pertemuan antara Pangeran Kornel dengan Daendels itu. Peristiwa pertemuan Gubernur Jenderal Daendels dan Pangeran Kusumadinata tidak tertulis dalam arsip manapun. Termasuk juga dalam laporan Daendels sendiri kepada Menteri Perdagangan dan Koloni Van der Heim. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa data yang menjadi bukti utama dari pertemuan itu ialah prasasti yang diyakini dibuat oleh pemerintah Belanda yang pada intinya memuat informasi pembuatan jalan jalur Parakan Muncang ke Sumedang.
Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Jalan Cadas Pangeran atau Jalan Raya Pos Daendels pertama kali dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Sekitar tahun 1808 melibatkan ribuan pekerja. Kawasan itu terkenal cadas dan ekstrim. Ribuan pekerja tewas karena kelaparan dan diserang berbagai penyakit. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa jalan ini dibangun pada masa kolonial Belanda. Saat pembangunan Cadas Pangeran tidak terlepas dari sistem kerja paksa, sehingga konon, banyak pekerja yang dijadikan sebagai tumbal dalam pembangunannya. Arwah pekerja tersebut diyakini masih bergentayangan hingga kini. Bahkan, sosok tersebut juga dikatakan sering mengganggu warga. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa sudah menjadi rahasia umum jika hendak melintas di kawasan Cadas Pangeran seseorang diharuskan permisi. Ini dilakukan agar orang yang melintas tidak diganggu oleh sosok penunggu di sana. Salah satu cara yang paling terkenal, yakni menyalakan dan melemparkan rokok ke jurang di pinggir jalan. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa ular raksasa di Cadas Pangeran menjadi salah satu kisah misteri Cadas Pangeran yang paling terkenal. Sosok ular ini diyakini berasal dari dasar jurang. Warga setempat pun menduga bahwa ular raksasa tersebut berjenis piton atau boa. Bahkan, ular besar tersebut disebutkan sering memakan korban jiwa. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa selain ular raksasa, kawasan Cadas Pangeran juga diyakini dijaga oleh sosok tak kasat mata. Berdasarkan pengakuan warga setempat, banyak orang yang mengalami hal ganjil saat melintas kawasan ini. Salah satunya, seorang pengendara motor yang melintas tiba-tiba mengalami motor mogok. Pengendara tersebut juga melihat sosok hitam berbulu lebat dan saat mencoba untuk mendekati, sosok tersebut semakin besar dan tinggi. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa konon ada seorang pengendara motor disebutkan pernah melihat penampakan sosok hantu tanpa kepala. Sosok tersebut dikatakan dapat terbang dari satu pohon ke pohon lainnya di sepanjang Cadas Pangeran. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa kisah misteri lain di Cadas Pangeran adalah penampakan seorang gadis yang berada di tepi jalan. Sosok itu digambarkan sebagai gadis dengan paras rupawan. Menurut cerita yang beredar, gadis tersebut sering melambaikan tangan untuk meminta tumpangan. Pengalaman tak mengenakan ini pernah dialami oleh seorang tukang ojek yang mengantarkan gadis tersebut. Saat di pertengahan jalan, ia merasa sepeda motor yang dikendarainya ringan seperti tidak membawa penumpang. Ya, benar saja, saat menengok ke belakang sang gadis ternyata sudah tidak ada. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa di lereng pegunungan Cadas Pangeran konon katanya tertanam sebuah mustika gaib berbentuk trisula. Trisula itu dikatakan dijaga oleh 3 siluman gaib yang menampakkan diri pada mereka yang sombong dan angkuh. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.